Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib untuk setiap kami Bapa. Hari ini kami mau beribadah Tuhan, kami mau semakin menyembah-Mu, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa yang memberikan kami kefokusan dalam beribadah Bapa, hanya di dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang penolong hidupku. Ya Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau jawaban hidupku ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padamu semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang Engkau berikan kepada kami, untuk segala berkat yang kami boleh terima. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sore hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berfirmanlah Tuhan karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita sore ini apa, Jen? The Journey of Trust. Ya, The Journey of Trust. Artinya apa tuh? Apa ya? Apa coba artinya? Coba Minta tema The Journey of Trust tuh artinya apa sih? Artinya tuh perjalanan kepercayaan kita. Jadi maksudnya pengen apa? Kenapa dikasih tema itu? Pengen biar keren aja sih Tante. Biar keren aja, luar biasa ya. Dan memang ya teman-teman semua, tema ini keren dan luar biasa loh kalau kita mau menelaah, kita mau mempelajarinya dengan seksama. Kita akan buka firman di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Anya boleh tolong bacakan? Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Sekali lagi Jen. Sekali lagi karena ini luar biasa kan, katanya keren kan? Keren banget Tante. Oh, yeah. Oke, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya. Jadi dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ada 3 perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, ada 3 perintah nih. Pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi percaya sama Tuhan dengan segenap hati, bersandarnya juga dengan segenap hati, ya. Yang kedua, ya, jangan bersandar pada akal dan pengertian kita sendiri. Karena firman Tuhan bilang tadi di ayat 5b-nya, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Yang ketiga, ya, akuilah Tuhan dengan segala laku kita di seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau mau namanya the journey of trust itu terjadi dalam diri kita, kita harus mengakui Tuhan dengan segala laku kita di dalam seluruh aspek kehidupan, di dalam seluruh aspek kehidupan. Berarti apapun dalam kehidupan kita, kita harus mengakui bahwa keberadaan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Maka janji Tuhan seperti apa kalau kita mengakui keberadaan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Janji Tuhan adalah Ia akan menetapkan langkah dan arah hidup kita karena Dia bilang maka Ia akan meluruskan jalanmu, ya. Nah, kita mulai uraian yang pertama, ya. Tadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Intinya di mana? Intinya di mana coba? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayo. Contohnya atau intinya? Inti kalimat itu yang mana? Percaya Tuhannya atau segenap hatinya? Percaya sama Tuhan dulu. Percaya sama Tuhan dulu. Hanya? Percaya sama Tuhan dulu baru. Percaya. Iya, dengan segenap hati. Enggak, inti kalimat itu. Inti kalimat percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Intinya di mana? Intinya kita harus benar-benar percaya sama Tuhan. Betul. Intinya percaya kepada Tuhan, tapi inti kalimat tersebut di sini firman Tuhan katakan adalah sebenarnya segenap hatinya. Segenap hatinya gitu loh, bukan percaya Tuhannya tapi harus dengan segenap hati. Ya. Kenapa gitu ya? Kenapa harus segenap hati? Karena gini, percaya sama Tuhan tuh kita bisa omongin di mulut. Gue percaya sama Tuhan gitu ya. Gue tahu kok Tuhan ada dalam hidup gue. Tapi baru sampai mulut, hati kita masih belum seperti itu. Belum segenap hati. Jadi kalimat ini intinya di segenap hatinya, bukan di percaya Tuhannya, ya. Harus dengan segenap hati, ya. Contoh segenap hati itu seperti apa? Kita buka di Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Coba Anya bacain. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan.
Oke, ya. Jadi kan Tuhan bilang, apabila kamu berseru atau berdoa, aku mendengarkan kamu, ya kan? Tapi dia minta apa yang di kalimat terakhir yang ada kata segenap hati? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya. Kita bisa berdoa berulang-ulang kali pagi, siang, sore, malam sampai ketemu pagi lagi. Kalau cuma di mulut, kalau bukan dengan segenap hati, ya, enggak, Tuhan dengar nggak? Enggak, karena Tuhan Tuhan dengar, dengar. tapi kita nggak Coba pakai baca yang pertama. Bila kamu berseru, aku akan mendengarkan Kan kamu. Tapi Tuhan minta apa? Dengan segenap hati. Ya, jadi mau doa pagi, siang, sore, malam sampai pagi lagi, Tuhan dengar. Jangan bilang Tuhan nggak dengar. Tuhan dengar. Cuma Tuhan minta dengan segenap hati kita. Ya, nah ini adalah bagian the journey of trust nih yang tadi kita mau belajar. Ya. Nah, berseru kepada atau berdoa dengan segenap hati itu adalah cirinya setelah kita melakukannya, kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita merasa damai. Bedanya tuh di situ. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana sih berdoa yang dengan segenap hati atau berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Setelah kalian doa, walaupun kalian belum ketemu jawabannya, tapi kalian merasa damai, sejahtera, kalian merasa nyaman, kalian merasa ada sukacita, itu adalah dengan segenap hati. Pada saat itu sebenarnya Tuhan udah menjawab doa kalian, sekalipun kalian belum menerima hasilnya. Nah, bedanya di situ. Makanya firman Tuhan katakan, ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi kita jangan lihat, oh, yang penting gue percaya sama Tuhan, bukan itu. Tapi inti di kalimat itu adalah dengan segenap hatinya. Ya, yang kedua, janganlah bersandar pada akal dan pengertian kita sendiri, ya. Bahasa mudahnya tuh gini, jangan hanya percaya kepada diri kita sendiri, gitu ya. Terus pertanyaannya, apa yang membuat kita bersandar kepada pengertian kita sendiri? Apa yang sering membuat kita bersandar pada pengertian kita sendiri? Kalau nih menurut aku ya Tante, kalau kadang sih aku ngerasa aku bersandar sama pengertian aku sendiri sih, keegoisan diri sih, kayak ngerasa kayaknya gue bisa deh ngelakuin ini sendiri tanpa ada banget. mengandalkan Tuhan. Karena ego kita membuat kita bersandar sama diri kita sendiri, ya. Nah, pemicunya ini adalah ego. Ego itu dari Tuhan bukan? Bukan, dari diri kita sendiri. Tuhan yang kasih Tuhan yang kasih nggak ego di dalam diri kita? Pengendaliannya lebih. Iya, pengendaliannya dari kita, tapi ego itu kan Dari sebenarnya Tuhan yang kasih ya. Sebenarnya gini loh, sekarang ego di dalam diri kita itu seberapa besar sih? Kecil, sedang, besar, besar banget, sangat besar. Besar banget sama sangat besar sama ya? Menurut kalian ego tuh sebesar apa di dalam diri kita? Tergantung Kita sih, kita tergantung gimana kitanya ngendalinya bisa sih. kontrol diri atau Benar, enggak. tergantung kita. Tapi sebenarnya ego di dalam diri kita tuh sangat besar. Saking besarnya ego itu, ya, saking besarnya ego itu, makanya Tuhan membuat manusia semakin tua semakin melemah. Kenapa? Supaya yang firman Tuhan tadi, supaya dia bersandar kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gitu. Karena kenapa? Kalau orang dari muda, ya, dari muda kan kita udah punya ego nih. Ego itu kan sangat besar ya. Dia kekuatannya sama sampai tua, egonya tetap jalan nggak? Egonya akan tetap jalan sama diri dia karena dia ngerasa gue bisa lakuin ini, gue bisa lakuin ini. Karena ego itu sangat besar di dalam diri kita, makanya semakin tua kita dibuat semakin melemah. Jadi yang sudah mulai mendua, ya seperti Kakak Minda ini masih muda. Puji Tuhan, penampakan muda, usia tua. Jadi yang mulai menua, kayak orang tua kalian pasti mulai menurun ininya ya. Itu memang dibuat begitu. Kenapa? Supaya mengandalkan Tuhan dan supaya bersandar kepada Tuhan. Ada nggak firman Tuhannya? Ada. Coba buka 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Siapa yang mau bacain? Jane? Sebentar Tante ya. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai
ayat 16. Ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami merosot dari hari ke hari, itu kan artinya kita semakin menua ya, semakin menurun. Tapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, jadi the journey of trust ini ya, yang namanya firman Tuhan tadi katakan itu jangan bersandar kepada pengertianmu, itu di situ. Di situ. Kenapa Tuhan buat melemah? Karena kalau Tuhan nggak buat manusia menjadi lemah, semakin tua semakin lemah, dia akan terus berpegang pada egonya. Gitu. Nah, sekarang permasalahannya kan, seberapa besar tadi, bagaimana sikap kita, bagaimana kondisi kita untuk kita mengendalikan si ego itu, sehingga ego itu dalam diri kita apakah jadi kecil, apa masih sedang, apa masih sangat besar, ya kan? Nah, yang ketiga tadi firman Tuhan katakan, 3 perintah Tuhan adalah akuilah Tuhan dengan segala laku kita di seluruh aspek kehidupan kita, ya. Nah, caranya gimana? Akui keberadaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Menurut aku tetap mengandalkan Tuhan sih Tante dalam hidup kita gitu. Iya, betul ya. Jadi kalau kita bertindak, semua kelakuan kita berdasarkan pertimbangan yang sudah beriman. Kalau kita bertindak berdasarkan pertimbangan yang sudah beriman. Nah, anak-anak muda sekarang kan ada yang mau masuk kuliah, ya kan? Ada yang mencari kerja, ya kan? Ada yang siap-siap menikah, mungkin masih jauh sih. Kalau Jen sama Anya masih jauh. Tapi kan remaja pemuda ada yang lain ya kan, gitu. Nah, itu tadi ya. Kalau kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Apapun yang mau kita rencanakan, biarlah antara kan Tuhan kasih ada ego nih di dalam diri kita. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang di dalam diri kita yang Tuhan kasih apa? Yang senantiasa ada di dalam hati kita. Apa yo? Apa sih? Atau pengendalian diri? Pengendali bukan? Lupa. Roh Kudus. Iya. Ya kan? Selain ada ego, Tuhan kasih ada Roh Kudus kan? Roh Kudus itu yang senantiasa mengingatkan kita setiap kali kita bertindak. Nah, antara ego dan Roh Kudus ini harus selaras. Harus balance ya. Harus balance gitu loh. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan adalah juga menjadi rencana kita. Jangan dibalik, apa yang jadi rencana kita menjadi rencana Tuhan. Pokoknya harus gitu. diutamakan Tuhan dulu. Nah, jadi luar biasa nggak tuh the journey of trust, ya kan? Keren banget kan? Ya kan? Nah, jadi gini, orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan akan memiliki sejahtera dan menjaga hatinya. Ya, kalau dia bersandar sama Tuhan, dia memiliki sejahtera dan menjaga hatinya. Ini merupakan self confidence ya. Jadi self confidence, rasa percaya diri itu nggak salah. Kita punya ego sehingga kita mempunyai self confidence itu nggak salah selama itu alkitabiah. Ya kan? Selama itu alkitabiah, selama kita bersandar sama Tuhan, selama hidup kita itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, otomatis antara ego sama Roh Kudus itu dia akan berjalan selaras ya. Jadi kesimpulannya ya, pertanyaan terakhir. Oke. Jadi selama apa the journey of trust itu berlaku dalam hidup kita? Kapan fasenya the journey of trust itu ada di dalam hidup kita? Harusnya selamanya, karena harusnya selamanya kita mengandalkan Tuhan, harusnya selamanya juga kita percaya sama Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa Itu ya, sih menurut aku. anak-anak remaja pemuda Batu Penjuru. Ya, jadi selama hidup kita itulah the journey of trust. Jadi bukan karena waktu kita masih muda, bukan setelah kita tua, tapi dari kita ada sampai nanti kita nggak ada, itulah the journey of trust yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, jadi sore hari ini kita sudah membahas bagaimana journey of trust atau
perjalanan dari bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan tidak bersandar kepada pengertian sendiri, dengan mengakui bahwa semua itu ada yang kita lakukan adalah atas kehendak Tuhan, maka the journey of trust akan berlaku dalam hidup kita. Yang membedakan kita dengan anak-anak muda lain, orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, walaupun dia menemukan masalah-masalah di dalam hidupnya, karena nggak mungkin kalau kita udah menjalankan the journey of trust terus nggak ada masalah, nggak mungkin. Iya, hidup itu bukan selalu ada masalah, hidup itu terkadang menemukan masalah, ya kan? Hidup itu terkadang menemukan masalah, tapi juga banyak berkat-berkat yang kita terima. Jadi kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita membuat rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, itulah the journey of trust yang kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, sore ini kita selesai membawa pembahasan mengenai the journey of trust. Sekarang Jojo dalam kehidupanmu pernahkah berlaku the journey of trust terjadi? Silakan bersaksi, ya Jo. Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini gue mau berbagi ke kalian tentang pengalaman gue, tentang kebaikan Tuhan. Jadi persis bulan ini setahun yang lalu, gue lulus dari SMA dan seperti yang kita ketahui, setelah SMA para siswa tuh sibuk nyari universitas, termasuk juga gue. Awal-awal gue masuk SMA, gue masih bimbang gitu, gue mau masuk mana gitu, sampai gue pikir gue mau masuk perfilman dan itu ada di perguruan tinggi swasta. Akhirnya gue bilang ya udahlah gue masuk PTS aja karena prodi yang gue pengen ada di PTS tersebut. Dan akhirnya pas kelas 3, kelas 12 gue pindah haluan. Gue akhirnya mikir kayak oke, biayanya jauh lebih murah. Akhirnya gue memilih untuk masuk perguruan tinggi negeri. Itu sebenarnya agak telat sih karena teman-teman gue udah persiapin dari kelas 2 SMA. Mereka udah les, mereka udah lihat-lihat universitas, dan gue baru mikir untuk masuk PTN di kelas 3 SMA. Lalu gue bilang kepada diri gue sendiri, gue yakinin diri gue sendiri bahwa Tuhan yang masukin gue ke 67 adalah Tuhan yang sama yang akan masukin gue ke PTN, dan gue imani itu. Awalnya tuh gue tertarik dengan PTN di Depok dan di Bandung karena alasannya deket gitu kan, dan gue akhirnya milih untuk cari-cari info di sekitar situ aja, mana yang menurut gue prodi yang gue suka gitu kan. Akhirnya gue mulai belajar, gue mulai research di 2 kampus tersebut. Namun nggak semudah itu. Tuhan menggunakan cara yang gue nggak sangka-sangka dan memasukkan gue ke tempat yang nggak pernah gue pikirin lah gitu. Gue 6 kali mencoba semua jalur untuk masuk ke kedua perguruan tinggi tersebut, mulai dari SNM, SBM, jalur mandiri kedua universitas tersebut gitu. Ya, dan gue gagal masuk dengan 6 jalur tersebut ke kedua universitas tersebut kan. Akhirnya gue pikir ya udahlah gue nyoba tahun depan aja kali gitu. Gue sampai di titik dimana gue udahlah gue give up untuk tahun ini. Mungkin gue tahun depan aja, tahun ini gue mau explore something yang lain gitu. Dan pada saat itu juga gue dan keluarga gue lagi nggak punya uang pada saat itu, dan gue dan keluarga gue membuka usaha untuk gue bisa daftar di jalur SBM dan jalur mandiri tersebut. Sampai gue di fase dimana gue udah give up dan gue pikir untuk gue berusaha lagi untuk masuk PTN tahun depan. Namun out of nowhere tiba-tiba pas gue lagi temenin kakak gue belanja gitu, gue scroll Instagram dan gue ngeliat bahwa ada nih satu universitas ngebuka pendaftaran gelombang kedua. Akhirnya gue bilang, ya udahlah, dalam hati gue ada yang bilang, oke, coba lagi deh, gitu. Ini kesempatan terakhir. Setelah gue daftar dan ngurus berkas-berkas, dan akhirnya gue mulai nunggu hasil pengumuman yang harus gue terima pada saat itu, gitu. Sekitar 3 atau 4 hari lah gue nunggu untuk
semingguan gue nunggu untuk pengumuman itu. Ya gue bilang ya nothing tulus lah untuk pada pendaftaran kali ini gitu. Karena masuk nggak masuk puji Tuhan, nggak masuk terpujilah Tuhan. Gue bilang kayak gitu pada saat itu. Sampai pada saat hari H pengumumannya, gue pada saat itu hari Jumat sekitar jam 9 malam. Jadi habis SBP gue pulang, setelah live streaming SBP gue pulang, gue cek di rumah gue gitu kan. Dan akhirnya puji Tuhannya gue keterima di Undip gitu. Namun nggak sampai di situ aja gitu. Ada lagi tantangan yang harus gue hadapi, yaitu gue harus ngebayar SPI dan UKT pada jangka waktu 5 hari ke depannya gitu. Dan seperti yang gue udah bilang sebelumnya, bahwa pada saat itu tuh gue dan keluarga gue lagi nggak punya uang. Gue sendiri juga nggak ada tabungan untuk kuliah. Pada saat itu juga baru awal-awal pandemi, jadi semua sektor lagi terguncang. Gue tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara gue. Ketika Tuhan bilang gue masuk ke dalam universitas tersebut, gue yakin dan percaya Tuhan akan handle semuanya. Dan pada saat terakhir nih, 3 jam sebelum pembayaran itu jatuh tempo, om gue nge-WA gue. Untuk masuk ke universitas tersebut harus dibayar kapan? Gue bilang ya harus dibayar sekitar jam 3-an. Dan habis itu om gue mengcover dulu untuk gue bisa masuk ke universitas tersebut gitu. Dan puji Tuhan sampai saat ini gue masih bisa berkuliah, dan itu juga karena kasih karunia Tuhan doang. Nah, ketika kita menyerahkan seluruh hati kita kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan, Tuhan akan menguji kita dulu. Apakah kita siap menerima rancangan terbaiknya Dia? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rencananya adalah rencana yang terbaik. Dan Tuhan ingin memastikan apakah kita siap untuk menerima itu atau tidak, dan apakah kita siap untuk tetap terus berserah kepada Dia. Gue Jojo, and this is my journey of trust. What about you? Ya, tadi kita udah saksikan kesaksian dari Jojo ya. Jadi waktu dia mau lulus SMA, dia bilang bahwa waktu itu dia mau masuk PTN kan, dia pengennya di PTN nih. Ada teman-teman juga kan yang mau masuk PTN sekarang ini. Dia mau masuk PTN, saking dia berpikir bahwa dia kuliahnya tuh harus di PTN karena biayanya jauh lebih murah dari tempat yang lain. Dia bilang gini, Tuhan yang membawa saya masuk di SMA 67 adalah Tuhan yang sama yang membawa saya dalam perguruan tinggi negeri. Tadi kan dia bilang seperti itu kan. Nah, tapi kan dia nggak langsung dengan itu dia lakukan harus dengan segenap hati kan, nggak bisa di mulut aja dengan segenap hati. Tapi sekalipun kita lakukan dengan segenap hati, Tuhan langsung jawab nggak. Dia harus 6 kali dulu butuh proses ya, 6 kali dulu gagal untuk masuk di PTN, sampai akhirnya terakhir dia di Undip gitu, dan Tuhan berikan itu untuk dia. Jadi yang tadi kita cerita mengenai selaras nih, sejalan gitu ya rencana Tuhan sama rencana kita. Karena waktu dia masuk PTN dia mikirnya gini, kalau nggak di UI di Unpad gitu loh. Padahal rencana Tuhan adalah di Undip gitu kan. Terakhirnya Tuhan kasih gitu loh, Tuhan kasih jalan untuk masuk di Undip gitu kan. Nah, kenapa harus di Undip? Inilah yang namanya the journey of trust. Pada saat dia bilang Tuhan yang sama, itu luar biasa loh. Kalau kita mau ngucapin itu mesti dengan segenap hati, dan pasti ada sisi gini, bener nggak ya itu berlaku? Pasti ya, ada kepikiran gitu kan, ada ragu gitu kan. Tapi Tuhan uji itu. Nah, pada saat dia bilang itu, sampai dia diterima di Undip, itu kan satu, the journey of trust-nya kan. Nah, kenapa dia di Undip? Itu karena pasti ada rencana Tuhan lagi yang selanjutnya akan terjadi dalam hidup dia. Nah, ini akan ada lagi the journey of trust yang harus dia jalani lagi. Makanya kenapa the journey of trust itu berlaku dalam hidup kita, nggak dalam satu fase, tapi keseluruhan hidup kita adalah the journey of trust kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak
Engkau kenalkan kami lebih dekat lagi kepadamu, biarlah kami semakin bersandar kepadamu Tuhan, biarlah kami percaya kepadamu dengan segenap hati kami, dan kami mengakui Engkau dengan segala perilaku kami dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa takut akan Tuhan, yang menyelaraskan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami selaras dengan rencana kami. Apapun yang kami terima, kami tahu itu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Teman-teman semua, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini ya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditetapkan sebagai orang yang berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.